Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran serta gejala-gejala dan hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan produksi antara lain: A. Memenuhi kebutuhan konsumen, B. Memperoleh keuntungan, C. Menghasilkan barang setelah jadi. Faktor-faktor produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kualitas dan kuantitasnya. Dan di sini ada sumber daya alam. Sumber daya alam menjadi faktor penting dalam produksi karena kesediaannya mempengaruhi jalan produksi. Dan yang selanjutnya ada sumber daya modal. Untuk menjalankan unit bisnis, modal adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh produsen. Terus selanjutnya ada sumber daya manusia. Meskipun SDA melimpah, tetapi SDM yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengolah, maka SDA tersebut tidak akan termanfaatkan dan optimal. Dan yang selanjutnya ada keahlian. Keahlian adalah agar produksi berjalan lancar, seseorang harus dimiliki keahlian. Ada konsumsi. Kata konsumsi berasal dari kata konsumtio yang berarti menggerogoti hingga habis atau menghabiskan. Kegiatan konsumsi bukan hanya mencakup makan dan minum saja, tetapi juga berkenaan dengan kebutuhan pakaian, tempat tinggal, transportasi, dan masih banyak lagi karena kebutuhan manusia cenderung bertambah dan berkembang. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan sehari-hari dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu berasal dari dalam dan luar. Faktor yang berasal dari dalam seperti usia, gaya hidup, dan selera. Serta faktor yang berasal dari luar seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, dan istiadat. Sedangkan berkembang dan situasi ekonomi. Tujuan kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana cara seorang konsumen memilih suatu produk yang diyakini akan memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Untuk membahas perilaku dalam ilmu ekonomi, kita mengenal teori perilaku konsumen yang terdemokrasi dalam pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan guna kardinal, utilitas yang dapat dikonsumen dapat diukur dengan suatu tertentu seperti jumlah buah dan uang. Pendekatan ordinal, teori ini dapat dinilai oleh beberapa ahli ekonomi lebih unggul daripada teori pendekatan kardinal, hanya karena pendekatan kardinal hanya memberikan pendekatan utilitas secara subjektif dan yaitu tergantung pada pihak yang menilai saja. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Perilaku distribusi disebut distributor. Konsumen memerlukan distributor agar dapat memperoleh produk yang dibutuhkan dengan cara dan di tempat yang terjangkau. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Kegiatan distribusi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu pertimbangan produk, pertimbangan pasar, pertimbangan perusahaan, dan pertimbangan distributor. Bentuk kegiatan distribusi. 1. Ada pengangkutan. Agar bisa dikonsumsi, barang harus diangkut sampai ke pelosok yang jauh. Kegiatan ini dimungkinkan oleh tersedianya jaringan transportasi dan pengepakan atau kemasan agar barang tidak mudah rusak selama proses pengangkutan. Kedua, ada penyimpanan. Barang diproduksi dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, konsumen membutuhkan untuk waktu yang berbeda. Untuk itu, barang perlu disimpan dan disalurkan ke konsumen sesuai waktu yang dibutuhkan. Ketiga, ada jual beli. Hasil produksi berpindah dari produsen ke konsumen melalui proses jual beli. Dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke konsumen atau melalui perantara. Kegiatan ini dimungkinkan oleh adanya pedagang besar dan eceran. Yang keempat, ada informaso.
Produsen perlu menjelaskan kepada konsumen tentang barang dan jasa yang diproduksi.